Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita boleh belajar bahwa hati-hati loh dengan dosa bersungut-sungut. Ya, hati-hati. Jadi sungut-sungut ini salah satu dosa ya. Sungut-sungut merupakan salah satu dosa. Hati-hati dengan dosa sungut-sungut. Hari ini kita akan belajar ya dari perjalanan bangsa Israel yang bagaimana bangsa Israel pun ya terikat dengan dosa sungut-sungut ini. Mari kita buka Bapak Ibu jemaat terkasih dalam kitab Keluaran pasal 15 ya. Sambungan dari minggu yang lalu kita belajar bersama bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar melewati laut Teberau yang luar biasa, dan pagi ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana setelah perjalanan mereka setelah melewati laut Teberau yang luar biasa itu ya, pertolongan Tuhan. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 15 ya, masih di perjanjian lama Saudara, belum pindah. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 kita akan baca secara berbalasan. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bergantian. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana karya Allah, bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan kepada bangsa Israel ya. Saudara ingat ya, saya berharap saudara nggak lupa. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya ya. Apa sih kemuliaannya? Bangsa Israel bisa melewati laut Teberau yang begitu luas itu, menyeberangi dengan apa? Dengan tanah kering ya. Dasar laut itu yang luas itu bisa kering loh, kering kerontang ya, dan mereka melewati. Kurang lebih 2 juta orang bangsa Israel melewati laut Teberau itu sepanjang hari loh, sepanjang hari ya, sepanjang hari mereka melewati itu karena begitu banyak ya. Dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya, bagaimana Allah Israel menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan mereka melewati laut Teberau yang luar biasa, dan laut itu terbelah menjadi 2. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah melewati laut Teberau? Dikatakan pada ayat 15 ya, dan ayat 1 dan seterusnya dikatakan mereka pun merayakan hari kemenangan itu. Ya, mereka merayakan dengan apa? Dengan tari-tarian. Ya, dengan tari-tarian, dengan sukacita luar biasa ya. Pada ayat 21 dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bagaimana pasukan Mesir ya mati di dalam laut Teberau itu. Tetapi saudara ya, setelah episode tari-tarian itu, mungkin ada yang bakar-bakaran kali ya, bakar ikan, bakar apa gitu ya. Mereka bersukacita luar biasa. Tiba-tiba ya episode berganti. Ya, episode berganti apa saudara? Tuhan mengizinkan mereka berjalan melewati padang gurun. Tuhan mengizinkan mereka setelah mereka melewati spektakuler yang luar biasa, setelah mereka melewati laut Teberau dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, mereka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Episode yang baru dimulai. Tuhan mengizinkan mereka melewati padang gurun selama berapa hari?
Berapa? Selama berapa hari padang gurunnya? 3 hari ya, baru kita baca ya. Selama 3 hari, saudara. Ya, luar biasa. Saya belum pernah ke Israel. Ya. Tapi padang gurun, ketika orang-orang yang pernah ke Israel menceritakan, wah, padang gurun itu panas. Apalagi pada zamannya Musa, lebih panas lagi begitu. Sekarang sudah enak, ya, tour travelnya, Holy Land. Ya, mereka menggunakan bus, ya, dengan AC yang luar biasa begitu ya. Mungkin nggak merasa panas. Tapi zamannya Musa, bangsa Israel, saya kira padang gurun itu luar biasa panasnya. Ya, luar biasa panasnya. Sudah panas terik luar biasa. Tuhan tidak menunjukkan mata air. Ya. Tuhan tidak menunjukkan air sedikit pun. Selama berapa lama? Selama 3 hari, saudara. Bagaimana respon bangsa Israel ketika peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi? Jemaat terkasih, kita boleh belajar yang pertama, ya, ketika mereka tidak mendapat air, ya, ketika mereka berjalan dalam padang gurun selama kurang lebih 3 hari, dan mereka begitu haus luar biasa, ya, tentunya mereka membutuhkan air, ya, dan ketika mereka berada di kota Mara, di desa Mara, mereka menemukan yang namanya apa? Menemukan namanya kolam, ya, puji Tuhan, ya. Kabar baiknya mereka menemukan dalam perjalanan mereka, ya, perjalanan mereka ke Mara, ke daerah Mara, mereka menemukan ada kolam air. Tetapi kabar buruknya apa? Ya, kolamnya, airnya ternyata pahit, saudara. Ya, mereka mendapati air, mereka sudah senang luar biasa. Ada air di kota ini, ada air. Lihat di sana katanya. Ketika mereka menikmati, mereka muntah-muntah, ya. Air apa ini katanya? Ya, waduh, sungut-sungut boleh, ya, mulai terjadi. Ya, mulai terjadi. Muncul sungut-sungut. Musa, dikatakan apa ya tadi, ya? Musa, ya, bagaimana ini? Ya, apakah yang akan kami minum? Kita mau minum apa? Gitu loh. Kita mau minum apa ini? Ya, mereka bersungut-sungut, saudara. Dari tadinya baru kemarin mereka bernyanyi luar biasa, ya, dengan tari-tarian luar biasa, merayakan bagaimana Tuhan telah menolong mereka. Tari-tarian dan nyanyian itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi sungut-sungut. Saudara, saya mau bertanya, wajar tidak bangsa Israel bersungut-sungut? Wajar tidak bangsa Israel bersungut-sungut? 3 hari loh di padang gurun, nggak menemukan air. Pantaskah bangsa Israel bersungut-sungut? Mana Bapak mewakili wanita? Pantas nggak? Wajar tidak bangsa Israel bersungut-sungut? Saya kira pantas, ya, wajar. Ya, wajar bangsa Israel bersungut-sungut, saudara. Ya, kenapa? Karena air memang kebutuhan pokok, ya, kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, ya. Repot kalau nggak ada air, ya. Repot kalau nggak ada air. Waduh, saya namanya kontraktor gitu, ya. Pernah itu satu kali mati, ya, air mati begitu, ya, pusing 7 keliling. Bagaimana ini buat mandi? Bagaimana nanti begini, ya, buat nyuci segala macam begitu, ya. Saya kira mengeluh akan menjadi wajar jika kita merespon dengan tepat, ya. Saudara, mengeluh itu wajar kok. Ya, berkeluh kesah itu wajar, saya kira. Ya, jika kita dapat merespon dengan tepat. Yang tidak wajar adalah apa? Yang tidak wajar kalau keluhan-keluhan itu berubah menjadi tanduk, ya, berubah menjadi sungut-sungut. Ya, semut ada sungutnya, ya. Ya, berubah menjadi apa? Sungut-sungut. Ketika air di kontrakan kami mati total, ya, bagaimana kita? Ya, memang mengeluh sih, gimana sih ini punya kontrakan ini nggak jelas gitu, ya. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Ya, jangan sampai berubah jadi sungut-sungut. Ya, lagi ibu-ibu, mana ini, ya? Ya, gimana airnya? Tapi bagaimana kita merespon dengan tepat masalah itu? Ya, saya muter keliling naik motor, ya, cari apa? Cari air isi ulang. Ya, saya lewat ada, ternyata ada abang-abang itu, ya, bawa banyak, ya, galon-galon air isi ulang yang 5 ribuan. Saya panggil, ayo bang, masuk.
ke apartemen saya ini, Sosbada Barat 4. Ya, udah angkat 5 galon buat mandi, buat nyuci, ya segala sesuatunya begitu. Jadi luar biasa ya. Saya mandi pakai air galon ya waktu itu. Ya, artinya apa? Saya merespon. Kenapa? Mengeluh, bersungut-sungut, marah-marahin pemiliknya gitu ya. Nggak ada artinya, nggak ada jalan keluar. Saya keliling mencari ya jalan keluar yang tepat, merespon dengan tepat, saudara. Ya, merespon dengan tepat. Bangsa Israel merespon dengan apa? Dengan keluh kesah, tapi berubah menjadi sungut-sungut. Apakah mereka mampu untuk bernyanyi lagi? Mampu nggak bernyanyi kira-kira ya mereka itu? Masih mampu untuk bernyanyi? Nggak lagi, saudara. Nggak mampu lagi, walaupun kemarin baru bernyanyi, ya dengan puji-pujian dengan luar biasa, saudara. Ya, mereka nggak mampu lagi menyanyi memuji Tuhan yang menolong mereka, saudara. Saya mau tanya, saudara, apa perbedaan menyanyi dan menyembah? Saudara tahu apa perbedaan menyanyi dan menyembah? Ya, saudara, saya mau katakan bahwa menyanyi bisa dilakukan oleh siapapun. Menyanyi bisa dilakukan oleh agama manapun. Bahkan pemabuk bisa bernyanyi. Ya, ku berbahagia. Bernyanyi loh. Pemabuk bisa bernyanyi. Ya, seperti saya ungkapkan berapa minggu lalu. Main judi ya. Main judi juga, main QQ juga. Taruh-taruhan begitu, bisa menyanyi mereka itu. Ya. Mereka bisa bernyanyi. Tiap langkahku diatur oleh. Ayo bro, ayo main bro. Dan tangan kasihnya memimingku, ya. Pemabuk bisa bernyanyi. Itulah perbedaannya, menyanyi dan menyembah. Semua orang bisa menyanyi. Pemabuk juga bisa bernyanyi. Orang gila pun bisa bernyanyi. Ya, saya pernah dengar orang gila bisa nyanyi. Saya bernyanyi apa itu? Ternyata saya bilang, waduh, ternyata dia sudah robek-robek baju. Ini sudah, maksudnya orang mengalami gangguan jiwa begitu. Dia bisa bernyanyi. Tetapi nggak semua orang bisa menyembah. Saudara, nggak semua orang bisa menyembah. Ya, orang yang mampu menyembah adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Ya, menyembah nggak semua orang bisa melakukan. Bagaimanapun kondisi yang dia alami, dia mampu untuk menyembah Tuhan. Sekarang pertanyaan adalah, saudara, ini penyanyi-penyanyi atau penyembah-penyembah Tuhan ini? Ini menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, ini penyanyi-penyanyi, kita ini sebenarnya penyanyi-penyanyi atau penyembah-penyembah. Jadi sangat berbeda. Penyanyi, ya, penyanyi itu, bernyanyi itu, atau menyanyi itu mampu dilakukan oleh semua orang. Ya, siapapun dia itu. Orang yang belum kenal Kristus juga mampu untuk menyanyi. Ya, orang belum kenal Kristus banyak bernyanyi di TikTok. Nah, Tuhan Yesus tidak berubah. Banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka mampu menyanyi. Tapi nggak semua orang bisa menyembah. Ya, menyembah Tuhan itu adalah walaupun bagaimanapun kondisi sulit yang mereka alami, mereka tetap menyembah Tuhan. Ya, kesulitan apapun yang mereka alami, kondisi bagaimanapun mereka alami, namanya perubahan-perubahan. Tapi luar biasa, ku sembah kau, ya. Mampu dia bernyanyi, ya, mampu dia menyembah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita saat ini, ya, menjadi evaluasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara penyanyi atau penyembah? Ya, saudara penyanyi atau penyembah? Kalau saudara penyembah Tuhan, bagaimanapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya, pahit sekalipun, ya, pahit sekalipun saudara alami, saudara akan dimampukan untuk tetap menyembah Tuhan. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel, ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kalian tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, ya, kalian akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Mereka bukan penyanyi ternyata. Mereka penyembah yang sejati. Dikatakan, sekalipun, ya, Tuhan tidak tolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan. Luar biasa, ya.
Sekalipun Tuhan tidak tolong kami loh, kami tetap menyembah Tuhan Allah Israel. Ya, tidak akan pernah goyah. Kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Sekalipun Tuhan tidak menolong. Luar biasa loh. Ya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ya. Kalau Tuhan sudah tolong, baru aku datang menyembah Tuhan ya. Ya, terbalik ya. Kalau Tuhan sudah tolong saya, kalau Tuhan sudah jawab doa saya, ya, Pak, besok saya jadi WL. Saya siap jadi WL. Pak, benar ya? Besok kalau goal ini proyek, saya betul Pak. Ya, betul. Perpuluhan, saya jamin keluar katanya. Ya, perpuluhan saya jamin keluar. Tapi berbeda sebagai seorang penyembah, saudara. Penyembah itu walaupun diterima, ya, goal proyek atau tidak goal proyeknya, ya, apa yang pernah dia nazarkan, dia sampaikan kepada Tuhan. Ya, jadi saudara jangan bermain-main dengan nazar loh. Ya, jangan buru-buru untuk bernazar. Ya, kita harus koreksi diri kita. Kalau proyek saya goal, saya mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Ya, jangan buru-buru untuk bernazar. Ini menjadi juga evaluasi bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, apa itu bersungut-sungut? Bersungut-sungut adalah tindakan mengungkapkan ketidakpuasan. Tentang apa? Tentang pekerjaan orang lain. Atau tindakan menggugat agar orang lain tidak berhasil. Orang Israel bersungut-sungut, mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada siapa? Kepada pekerjaan Musa, nih kan? Gara-gara kamu nih kan? Ya, mending kami ke Mesir aja deh. Kalau seperti ini, kok kayaknya kita keluar dari perbudakan Mesir, kok penderitaan yang luar biasa yang terjadi. Musa, ya, kamu ngapain sih bawa kita? Sudah enak-enak, walaupun kita budak statusnya. Tapi kami nggak seperti ini juga kali, kata gitu ya. Sehingga muncul namanya sungut-sungut, saudara. Nah, saya ingatkan lagi, saudara, hati-hati dengan dosa sungut-sungut. Sungut-sungut ini, saudara, bisa melumpuhkan rumah tangga kita. Ya, bisa melumpuhkan rumah tangga kita, lembaga pernikahan kita. Sungut-sungut bisa melumpuhkan lembaga gereja. Ya, sungut-sungut bisa melumpuhkan pertumbuhan gereja loh. Kita harus hati-hati seperti itu. Karena apa? Ini dosa-dosa yang seringkali kita sembunyikan. Ya, kita nggak terbuka. Hati-hati dengan sungut-sungut ini. Ada banyak rumah tangga mengalami apa? Mengalami kegoncangan. Kenapa sungut-sungut? Suami, istri juga, banyak sungut-sungut begitu ya. Sungut-sungut. Suatu hari ada seorang suami pergi ke rumah temannya. Bro, minta kopi dulu lah katanya. Loh, tumben kamu datang ke sini katanya. Minta kopi dulu lah katanya. Pusing kepalaku. Nah, kenapa? Biasalah istri saya lagi nganggur ini katanya. Sungut-sungut, ngomel terus. Emang dia ngomong apa? Ya, saya juga nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Kamu nggak tahu dia ngomong apa? Orang yang ngomong, saya aja nggak ngerti, saudara. Ya, saya aja nggak ngerti, katanya. Makanya saya datang ke sini minta kopi, katanya. Ya, saking banyak sungut-sungut sehingga suami pun nggak ngerti apa yang ngomongin istrinya, gitu ya. Terlalu banyak sungut-sungut. Ya, saudara, jangan dipelihara sungut-sungut di dalam rumah tangga kita, saudara. Ya, jangan juga dipelihara sungut-sungut dalam apa? Dalam gereja komunitas kita. Ada program-program, aduh, jangan sampai sungut-sungut lah. Ya, sampaikan dengan baik. Ya, kalau sungut-sungut itu terjadi, ya, namanya komunitas akan mengalami namanya kegoncangan. Ya, apa sih Bapak ini, Pak Gembala ini punya program nggak jelas gitu ya? Gimana sih programnya seperti ini? Gitu ya. Hati-hati, saudara. Itu namanya akan memperburuk namanya komunitas kita. Hati-hati dengan dosa sungut-sungut ini. Dalam Filipi 4 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu. Saudara bisa buka. Filipi 4 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak sungut-sungut, dengan tidak bersungut-sungut dan saling berbantah-bantahan. Do everything without complaining, ya. Lakukan segala sesuatu, ya. Gak usah banyak komplain. Ya. Lakukan segala sesuatu, do everything, semuanya without complain. Ya, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, jangan sungut-sungut. Ya, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan saling berbantah-bantahan.
Ya. Jangan merasa program saya lebih hebat dari Pak Gembala. Jangan merasa seperti itu. Akan goyang komunitas kita, saudara. Ya, apa yang sudah kita programkan dalam gereja, ya, kita gak usah berbantah-bantahan. Kita kerjakan visi yang sudah Tuhan nyatakan bagi pelayanan kita bersama. Supaya apa? Supaya gereja yang kita layani ini ya bertumbuh, berkembang, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang saya rindukan, saudara, kita ini tidak hanya berhenti di berakar. Yang saya rindukan, ya, kita tidak berhenti menjadi apa? Bertumbuh. Ngapain bertumbuh kalau nggak berbuah? Nah, saya merindukan kita sama-sama. Ayo kita bertumbuh. Tentunya menghasilkan buah. Tapi buah seperti apa yang mau dihasilkan? Ya. Dan saya rindu buah itu bisa dinikmati semua orang. Buah itu matang luar biasa. Ya, matang luar biasa, dinikmati semua orang. Artinya apa? Hidup kita sudah menjadi kesaksian luar biasa bagi keluarga kita, bagi komunitas dimanapun kita berada. Ya, luar biasa, saudaraku. Itulah kerinduan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara merasa ada dosa sungut-sungut, ya, bantah-bantah dalam hatimu, saudara betul-betul harus mengalami pertobatan dalam Tuhan. Karena dosa itu, ya, dosa itu akan menghancurkan diri saudara sendiri. Tidak hanya menghancurkan diri saudara sendiri, saudara akan merugikan orang lain. Ya, orang-orang di sekitar saudara akan ikut hancur oleh karena dosa-dosa yang tersembunyi, saudara. Kita harus mengalami pertobatan. Dan seperti bangsa Israel ini, begitu marahnya Allah kepada mereka. Ya ampun, ini orang sudah saya kasih, ya, mana, roti mana luar biasa, sungut-sungut lagi. Mana dagingnya? Kami di Mesir banyak makan daging, ya. Tuhan kasih loh, ya, luar biasa, ya. Dikirim burung-burung puyuh datang kepada mereka. Mereka bakarlah itu burung-burung. Habis itu mana lagi air? Gak ada lagi air. Tuhan kasih air. Ya, sungut-sungut lagi. Aduh, gimana ini? Kok ada laut di belakang sana, ada pasukan Mesir? Gimana ini? Tuhan buka jalan. Ya, ini gimana lagi nih air? Sudah 3 hari kita mau jalan di padang gurun. Mau ngapain sih? Kita mau minum apa gitu ya? Kita mau minum apa? Ya, karena Tuhan ingatkan terus, percayalah, aku akan terus memelihara engkau. Ada tiang awan, ada tiang api. Tapi mereka kadang lupa, ya, lupa bagaimana pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Ya, saudara, kita boleh belajar. Jangan saudara pernah pelihara yang namanya dosa ini, ya, karena dosa ini, ya, akan menghancurkan kita, ya, dan juga akan menghancurkan orang lain. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan sukacita, ya, dengan sukacita, dengan rasa senang hati luar biasa. Ya, dengan hati senang, dengan hati gembira, sehingga waktu kita mengerjakan itu, Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Tuhan juga akan memberkati kita kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan rasa gembira. Yang kedua, saudara, dikatakan mereka memang menemukan sebuah kolam di daerah Mara itu, tetapi pahit rasanya. Ya, memang arti kata dari Mara adalah pahit. Ya, saudara, kata Mara, saudara ingat ya, ketika Naomi mertuanya si Rut, ya, pulang ke kampungnya, ya, pulang kampungnya ke Israel, ke Bethlehem. Orang-orang kampungnya bilang, itu si Naomi ya, Naomi, pulang kau ya, pulang kamu Naomi, ya, bukan malah dia senang gitu ya, Bu, janganlah panggil aku Naomi lah. Lu kenapa? Ya, biasa di perantauan saya begitu pahit, Bu. Ya, waktu kami merantau, Ibu tahu sendiri ya, papanya meninggal, anak-anakku juga meninggal, satu menantuku meninggal. Pahit banget rasanya di perantauan itu. Makanya saya pulang. Jadi nggak usah panggil deh nama aku Naomi lagi. Terus siapa nama kamu ya? Panggil aja nama aku Mara. Pahit. Terlalu banyak kepahitan, ya, yang saya alami di perantauan. Ya, terlalu banyak kepahitan ini. Ya, Mara artinya pahit. Ya, jadi saudara jangan kasih anakmu namanya Mara ya. Itu berat rasanya itu ya. Mara terletak di sekitar ya 72 km sebelah tenggara Suez ya. Pesisir Laut Teberau, dikenal sekarang adalah namanya Ain Hawara. Ya, itu mungkin Mas Widi lebih tahu itu ya. Saya tidak tahu apakah mereka melewati ini ya, daerah Mara ini. Ya. Ada kolam tapi rasanya pahit. Dan saudara,
Apa yang dilakukan Allah? Tapi luar biasa, Allah begitu luar biasa mengasihi orang Israel, dan mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa, kau lihat itu sepotong kayu. Ya Allah, ya Tuhan, campakkan sepotong kayu itu ke dalam air itu, ke dalam kolam itu. Apa yang terjadi, saudara? Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Luar biasa loh. Hanya dengan sepotong kayu loh. Ya, sepotong kayu. Ya, berubah menjadi manis. Berbeda, dulu saya suka ngikutin orang pencari tua ya di Medan. Ya, ada kayu-kayu tertentu, bukan bikin manis, bikin pahit. Ya, tua itu waktu diambil ya, itu manis rasanya. Tapi ketika, saya lupa namanya apa, ketika mereka memasukkan kayu ke adonan tuanya itu ya, dari dari sari-sari dari kelapa ya, diaduk, kok jadi agak pahit-pahit gitu ya, jadi pahit. Tapi ini berubah ya, tapi luar biasa. Ini bukan kayu ini berubah, justru yang pahit menjadi manis. Ketika apa? Ketika Musa melemparkan sepotong kayu itu. Kuncinya apa, saudara? Trust and obey ini ya. Musa juga percaya dan taat. Ya, dia percaya kepada Allah Israel dan dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mukjizat terjadi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku ya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya ya. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan ya. Air pahit ya bisa menggambarkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, terkadang memang ada pergumulan. Terkadang memang ada penderitaan, ada kepedihan hati, ada banyak kekecewaan yang kita alami. Ada pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan. Ada cobaan-cobaan, ujian-ujian yang luar biasa sampai hari kita rasakan. Itu juga menggambarkan bagaimana kepahitan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kepahitan pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Saudara harus kembali kepada jalannya Tuhan. Ya, kembali. Saudara rindu. Kita semua rindu. Segala kepahitan yang kita alami akan berubah menjadi manis. Kuncinya bagaimana nih? Bagaimana kuncinya? Saudara harus datang kepada Kristus. Ya. Saudara datang kepada Kristus. Pokok itu, pokok anggur itu, pohon kehidupan itu. Ya. Pohon kehidupan itu, sehingga membuat kepahitan kita, kegalauan yang kita alami saat ini, yang tadinya kita hanya memikirkan diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, saya harus kembali kepada Kristus. Supaya apa? Supaya segala kepahitan, kegalauan, penderitaan yang luar biasa Tuhan rubah menjadi yang manis, saudara. Ya, kembali kepada Kristus. Yesus manis, itu lagunya Mi Popi ya. Sio sungguh manislah wangi, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manislah wangi. Ya, begitu manis Tuhan. Ya, begitu Allah mengasihi kita. Ya, begitu Allah mengasihi kita, dan mujizat ya masih bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada banyak kepahitan. Apakah Mbak Tuhan pernah mengalami kepahitan? Ya, saya pun juga pernah mengalami kepahitan. Ya, bukan kepahitan pada orang ya, mungkin karena kepahitan. Karena apa? Karena kehidupan. Ya, saya pernah mengalami itu. Ya, sampai susah untuk bernyanyi begitu ya. Sampai susah untuk bernyanyi. Tapi ya harus kembali kepada Tuhan, kepada Kristus. Ya, gini amat ya melayani ya. Ya ampun ya, cari duit 2.000 ya susah amat ini cari di laci nggak ada, ini butuh 2.000 loh ya, cari di laci nggak ada gitu ya, cari di mana susah amat gitu ya, ada kepahitan begitu. Tapi ketika kita mengalami pertobatan dalam Tuhan ya, ketika kita mengalami pertobatan dalam Tuhan, itu kembali menyembah Tuhan ya. Kenapa? Karena sungguh-sungguh tidak akan menjalani jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Saudara tidak tahu apakah menjadi pergumulan-pergumulan saudara. Kepahitan seperti apa yang saudara alami
Sehingga itu membuat saudara undur dari Tuhan, nggak mau lagi tahu tentang Tuhan, nggak mau lagi tahu tentang gereja, tentang doa, firman, apalagi semua itu, ya. Udah pahit banget hidup saya, Pak, gitu ya. Ya, terlalu pahit kehidupan saya ini. Saya mau bikin apa lagi, gitu ya. Saudara harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya? Harus datang kepada Kristus. Ya, datanglah kepada Kristus, pohon kehidupan itu. Sehingga apa? Sehingga dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kepahitan terjadi dari tokoh Yusuf, saudara? Yusuf mengalami kepahitan luar biasa. Dihina, dibully oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual, difitnah oleh istri Potifar, tante Potifar, dipenjarakan, ya, dipermalukan, dipenjara. Banyak kepahitan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi luar biasa. Akhir hidupnya, saudara, berubah menjadi manis, ya, sehingga muncul perkataan dikatakan, sekalipun orang mereka yang jahat kepadaku, aku tahu Tuhan mampu mengubah itu menjadi kebaikan. Dia berpikir, iya ya, kalau saya nggak dijual ke Potifar, nggak bakal nyampe saya ke istana Mesir, katanya. Ya, akhirnya dia flashback lagi. Mungkin kalau saya nggak dijual oleh saudara-saudara saya nggak nyampe ke Potifar. Saya nggak bakalan kenal dengan kerajaan Mesir. Saya nggak bakalan kenal siapa-siapa di Mesir ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga segala kepahitan-kepahitan yang pernah dialami, ya, berubah menjadi sejarah yang manis luar biasa. Dikatakan, ya, Yusuf menyelamatkan suatu bangsa. Bangsa apa? Bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa umat pilihan Tuhan. Mereka terselamatkan luar biasa, ya, dan Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, ya. Kenapa? Karena Raja Firaun yang dulu itu sudah meninggal, dan raja baru tidak mengenal siapa itu Yusuf, ya, sehingga mereka diperbudak begitu, ya. Bagaimana kisah Yusuf? Manis luar biasa. Dan saya percaya, saudara, kita yang berharap mengasihi Tuhan, akhir hidup kita akan manis, ya. Manis apa? Manis akan berjumpa dengan Tuhan tentunya. Ya, manis, ya. Jadi saudara, kita rindu semua deh, ya, janganlah meninggal dengan kepahitan, ya, di peti, ya ampun, gitu ya, wajah dengan apa? Dengan kepahitan. Di peti kita ngelihat wajah itu, ya, tangan begini, ya, mulut begini, ya, seperti rasanya mau marah begitu, ya, seperti mau marah. Ada kejadian, ya, ada seorang ibu susah banget ini, ya, orang rumah duka juga bingung gitu. Itu kenapa itu, Pak? Kenapa itu kok tangannya kok begitu? Digini dong, kata gitu, ya. Susah, Pak, katanya. Bagaimana ini, ya? Pak Pen, kata gitu, ya. Kenapa? Gimana ya, kok tangannya susah banget, kayak gitu, ya. Terus begini loh, dibuka-buka gini, Pak Pendeta juga sudah tengah-tengah juga nggak bisa, ya. Ya, nggak bisa juga, begini aja dia, ya. Panggil lagi namanya majelis, ya. Gimana ini, Pak Majelis? Saya coba dulu, ya. Tangannya diajak ngobrol lagi, kan. Tangannya, mam. Tangannya dibuka dong, tangannya dibuka, nggak buka-buka juga. Datang temannya, yang teman biasa ngobrol, ya. Mungkin cari itu si bestinya gitu, ya, cari temannya itu, teman ngobrolnya, cari kemana? Tolonglah itu teman kamu itu loh, kan CS-mu itu, emang kenapa, gitu, ya? Mangana ini nggak tahu dia sudah dipanggil Tuhan, gitu, ya. Ya ampun, Tuhan Yesus, katanya. Makanya dia, emang kenapa? Ini tangan susah banget ini, gitu, ya. Supaya lipat begitu. Oh, gampang, katanya gitu. Kenapa, katanya? Saya punya utang sama dia, katanya gitu, ya. Akhirnya dia ambil 50.000, diselipin di sini, akhirnya terbuka begini. Ya, akhirnya terbuka, saudara. Ini cerita, ya. Akhirnya terbuka, ya, karena dia ingat itu temannya masih punya hutang sama dia, 50.000, dia masih punya utang. Dikasih tempel begini itu duit 50.000, terbuka sudah, gitu, ya. Akhirnya dia bisa lipat tangannya. Aduh, sangat apa, ya? Ini hanya cerita, ya. Hanya cerita, saudara. Ya, sangat mengerikan kalau kita harus pulang dengan senyum manis loh. Karena apa? Karena, ya, Tuhan yang telah
menerima kita. Tuhan telah menerima kita dengan apa adanya. Sungguh manis. Apapun tantangan yang kita hadapi, ya, kita tetap menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Saudara, mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 126. Mazmur pasal 126 sebagai ayat terakhir pada pagi hari ini. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 ya. Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6. Kita baca secara bersama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin, saudara. Cuma pertanyaan sekarang adalah, saudara, ketika saudara berjalan mau kemana? Membawa berkas apa? Waktu saudara mengalami pergumulan luar biasa ya, mengalami kekurangan luar biasa, udah mentok sana sini. Saudara pergi kemana yang menjadi pertanyaan? Saudara bawa berkas apa? Jangan-jangan saudara bawa berkas apa? KTP suami istri, foto kakak, fotokopi SNK, fotokopi BPKB, BPKB asli. Saudara pergi kemana? Pinjaman. Membawa berkas-berkas, bawa dengan sukacita, menunggu dengan cairan. Ya, pencairannya kapan? Ya, memang ada sukacita, saudara. Ya, memang ada sukacita. Ya, kita semangat pergi, berjalan maju, saya menangis. Ya, saya menangis. Saudara pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Ada yang kurang. Ya, BPKB-nya mana, Pak? Ya, BPKB-nya mana? Oh, punya BPKB dong ya. Ya iyalah. Bawa mau minjem pakai apa? Mau ditahan, mau disekolahkan ini. Ya, tapi enggak, itu kata firman Tuhan. Ya, saudara harus betul-betul berharap kepada Tuhan, saudara. Betul-betul berharap kepada Tuhan. Saudara enggak boleh, jangan membawa berkas-berkas itu. Ya, kita bawa berkas-berkas bagaimana doa kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan, saya sudah enggak mampu lagi. Mampukan saya untuk melewati masa-masa sulit ini, Tuhan. Ya, saya aminkan janji firman Tuhan. Ya, Tuhan kasih hikmat pada kita. Memang sangat sulit sekali. Ya, terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hikmat Tuhan nyatakan lebih pada kita. Tetapi seringkali Tuhan katakan, andalkan aku, jangan andalkan kekuatanmu. Ya, andalkan aku. Bacalah berkas-berkasku, bacalah firmanku. Kau jangan mengandalkan berkas-berkasmu itu. Ya, andalkan Tuhan, karena Dia adalah Allah Jehovah Jireh yang menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, kita boleh belajar ya, saudara harus menjauhkan dari dosa sungut-sungut dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, percayalah, ketika kita menyerahkan setiap kepahitan kita kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, yakinlah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Dan kolam itu yang pahit rasanya diubah oleh Allah menjadi manis rasanya. Dan saya percaya bagaimanapun kita melewati perjalanan iman kita, saya sadar kita semua akan mengalami namanya penderitaan, kegalauan, tantangan-tantangan. Ya, tidak hanya saudara mengalami masalah, saya juga punya masalah. Tidak hanya saudara mengalami tantangan, saya juga mengalami tantangan. Kita hidup di dunia yang sama, bukan di dunia yang berbeda. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Ya, walaupun masalah berbeda-beda, tapi kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Trust and obey. Ya, percaya dan taat, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya terus memperlengkapi kita sebagai orang percaya. Tantangan masih ada, tetapi Tuhan akan terus menolong kita, memampukan kita menjalani kehidupan ini. Haleluya.